Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kalau di video yang lain kita sudah tampilkan tentang semacam pengantar, risalah pengantar dari Maulana Muhammad Ali tentang surat Al-Fatihah dalam kitabnya yang terkenal yaitu terjemahan Al-Quran dan tafsirnya. Maka kali ini kita akan mengemukakan pandangan atau tafsir beliau terhadap surat Al-Fatihah secara keseluruhan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat terakhir dari surat Al-Fatihah ini, termasuk beberapa kata kunci yang penting yang perlu dipahami oleh kita semua sehingga kita setiap melakukan salat atau membaca surat Al-Fatihah itu bisa lebih mengerti kandungan dari surat Al-Fatihah ini. Saudara kalian, sebagai informasi bahwa beliau dalam memberi tafsir terhadap ayat surat Al-Fatihah ini, beliau bahkan secara keseluruhan dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran ini, beliau juga bersandar pada banyak sekali kitab-kitab, baik itu kitab tafsir Al-Quran termasuk kamus-kamus bahasa Arab yang berbahasa Arab, demikian juga pada hadis-hadis, kitab-kitab hadis yang umumnya sudah kita ketahui. Saya kutipkan di sini misalnya tafsir Al-Quran Jalaluddin As-Sayuti dan gurunya Jalaluddin. Misalnya juga ada kitab tafsir Jami'ul Bayan dari fi tafsiril Quran oleh Syekh Mu'niddin Mu'id Mu- Mu'inuddin bin Safiuddin, maupun misalnya dari dari Abu Ishaq tentang tata bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi tidak semata-mata pandangan pribadi beliau, tetapi pandangan pribadi beliau ditunjang oleh berbagai ahli, pandangan para ahli, ya baik itu dalam bentuk tata bahasa Arab, kamus-kamus bahasa Arab, kemudian kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab tafsir Al-Quran yang sudah terkenal para ulama-ulama yang lalu. Di antaranya kita sudah sampaikan tadi. Saudara sekalian, baiknya kita bacakan dulu surat Al-Fatihah, 7 ayat dalam surat Al-Fatihah itu, kemudian nanti kita bacakan tafsir beliau terhadap keseluruhan surat Al-Fatihah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama, kita langsung masuk ke penjelasan atau tafsir beliau. Yang pertama, kami tak mengubah terjemahan umum dari partikel B. Tentu partikel B yang ada di dalam kalimat kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu. Tetapi kami perlu mengingatkan para pembaca bahwa di dalam bahasa Arab partikel ini tidak sama artinya dengan kata dengan dalam kalimat dengan nama Allah. Dengan dalam kalimat ini berarti karena, sedangkan partikel B di dalam bahasa Arab berarti atas pertolongan, atau lebih tepat lagi dengan pertolongan. Sebenarnya kalimat ini sama artinya dengan aku memohon pertolongan Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Oleh sebab itu orang Islam diwajibkan memulai tiap-tiap urusan penting dengan membaca Bismillah. Yang kedua, menurut pendapat yang paling betul tentunya dalam pandangan Maulana Muhammad Ali ini, Allah adalah nama yang hanya diterapkan terhadap zat yang wajib maujud dengan sendirinya, yang meliputi segala sifat kesempurnaan
Al-ilah adalah kata lain dan kata Allah bukanlah kependekan dari kata al-ilah. Kata Allah tidak boleh diterapkan terhadap siapapun selain Tuhan yang sebenar-benarnya, yang meliputi sekalian alam yang mulia. Dan bangsa Arab tak pernah memberi nama Allah kepada salah satu berhala mereka yang jumlahnya begitu banyak. Oleh karena nama Allah adalah nama zat yang tak mempunyai persamaan di lain bahasa, maka dalam terjemahan ini kami tetap mengambil kata aslinya. Ketiga, Ar-Rahman dan Rahim. Dua-duanya berasal dari kata rahmat yang artinya kelembutan hati yang mengharuskan berbuat kebajikan kepada yang dirahmati. Jadi meliputi pengertian cinta dan kasih. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah kata benda partisip dari wajan yang berlainan yang menyatakan arti yang intensif. Yang pertama dari wajan fa'lan untuk menunjukkan jenis rahmat yang amat besar, dan yang kedua dari wajan fa'il untuk menyatakan tak terputus-putusnya pemberian rahmat. Diriwayatkan bahwa Nabi suci Muhammad SAW bersabda yang artinya, Ar-Rahman ialah Tuhan yang Maha Pemurah, yang cinta dan kasihnya diwujudkan di dalam terciptanya dunia ini. Sedangkan Ar-Rahim adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang cinta dan kasihnya diwujudkan pada hari kemudian. Berupa buah diwujudkan dalam hari kemudian, berupa buah perbuatan manusia. Jadi, yang pertama menyatakan derajat kecintaan dan kemurahan yang setinggi-tingginya, dan yang kedua menyatakan kasih sayang yang tak terbatas dan tak ada putus-putusnya. Para ahli kamus berpendapat bahwa yang pertama meliputi kaum mukmin dan kaum kafir, sedangkan yang kedua, yang pertama itu maksudnya kata Ar-Rahman itu meliputi muslim maupun kafir, sedangkan yang kedua Ar-Rahim hanya meliputi kaum mukmin saja. Oleh sebab itu Ar-Rahman kami terjemahkan yang Maha Pemurah, karena pengertian berbuat kebajikan banyak terkandung di dalamnya, walaupun kami harus mengakui bahwa bahasa Indonesia tak mempunyai perkataan yang sama artinya dengan kata Ar-Rahman. 4. Kata sandang di dalam Alhamdu adalah istigraki al-jinsi. Artinya melingkupi semua jenis dan menunjukkan bahwa segala jenis puji termasuk di dalamnya. 5. Kata Rab bukan saja mengandung arti merawat, mengasuh, atau memelihara, melainkan pula mengandung arti mengatur, melingkupi, dan menyempurnakan, yaitu pengertian evolusi kebendaan dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat kesempurnaan yang paling tinggi. Menurut Imam Ar-Rahib, Rab berarti memelihara sesuatu demikian rupa sehingga itu mencapai keadaan yang satu lepas kepada keadaan yang lain, sampai itu mencapai puncak kesempurnaan. Jadi Rab ialah pencipta sekalian makhluk yang bukan hanya memberi mata penghidupan saja, melainkan bagi tiap-tiap makhluk telah ia tentukan sebelumnya daya kemampuan, dan dalam lingkup daya kemampuan itu telah ia siapkan sarana, yang dengan sarana itu mereka secara berangsur-angsur dapat meneruskan perkembangannya hingga mencapai puncak kesempurnaan. Jadi dengan dicantumkannya sifat Rab, Quran mengisyaratkan adanya hukum evolusi yang bekerja di alam semesta. Dalam bahasa Indonesia tak ada kata-kata yang sama artinya dengan kata Rab.
Mungkin yang agak mirip adalah yang maha pemelihara hingga sempurna. Tetapi biasanya kata Rab hanya diterjemahkan dengan Tuhan. Demi ringkasnya, terhadap manusia, Rab adalah yang maha memelihara hingga sempurna, baik dalam bidang jasmani maupun rohani. Karena firman Allah adalah makanan rohani yang dengan firman itu manusia dibuat sempurna. Keenam, perkataan yang kami terjemahkan sarwah sekalian alam atau semesta alam atau seru sekalian alam adalah alamin. Jabatnya kata alam dari akar kata ilmu. Ilm artinya pengetahuan. Adapun makna aslinya adalah sarana yang dengan sarana itu orang mengetahui sesuatu. Oleh sebab itu berarti dunia atau alam, karena dengan melalui alam orang mengetahui Tuhan yang Maha Pencipta. Dalam arti terbatas, alamin berarti segolongan makhluk atau manusia. Maka dari itu dalam Al-Quran surat 2 ayat 47 dan di tempat lain, kata alamin diterjemahkan bangsa atau umat. Kerububiahan Allah atau ketuhanan Allah yang melingkupi segala sesuatu yang diuraikan dalam kalimat pertama Al-Quran suci benar-benar seirama dengan keinternasionalan agama Islam yang mewajibkan para pemeluknya supaya mengakui kebenaran sekalian nabi dari segala bangsa. Ketujuh, biasanya kata Malik diterjemahkan raja dalam bahasa Indonesia, yang ini sebenarnya tidak tepat. Malik dan Malik. Malik, saya ulangi. Malik dan Malik adalah dua perkataan yang berlainan. Berasal dari satu akar kata, yang pertama berarti yang memiliki dan yang kedua berarti raja. Menurut kaidah ilmu shoraf atau tata bahasa Arab, imbuhan huruf seperti imbuhan alif dalam kata Malik ini memberi tekanan arti yang lebih kuat. Oleh sebab itu pemilik adalah lebih kuat daripada raja. Digunakannya kata Malik atau yang memiliki ini menunjukkan bahwa Allah bukanlah tak adil jika ia mengampuni hambanya, karena ia bukan saja raja atau hakim, melainkan lebih dari itu, yaitu yang memiliki. Kedelapan, dalam Al-Quran kata yaum, misalnya dalam kata yaumiddin atau dalam kalimat yaumiddin itu, kata yaum digunakan untuk menerangkan jangka waktu dari 1 detik sampai 50.000 tahun. Misalnya dalam Al-Quran surat 70 ayat 4. Oleh karena itu kata yaum berarti waktu yang keliwat pendek atau keliwat panjang. Yaum adalah waktu, baik siang ataupun malam. Waktu yang tak terbatas, baik malam ataupun bukan, sebentar ataupun tidak. Juga berarti hari. Artinya jangka waktu mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Menurut atau kata yaum berarti waktu, lain pendapat ya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa kata yaum berarti waktu atau waktu apa saja. Dan makna ini adalah yang paling tepat. Oleh karena di dalam Al-Quran banyak diterangkan bahwa undang-undang pembalasan Allah bekerja setiap saat. Dan tak ada satu ayat pun yang membenarkan pengertian bahwa undang-undang pembahasan tak akan dijalankan sebelum datangnya hari yang ditentukan. Maka undang-undang pembalasan yang disyaratkan dalam ayat ini merupakan undang-undang yang senantiasa bekerja
Adapun hari kiamat adalah hari perwujudan yang sempurna dari undang-undang itu. Sebenarnya yang memiliki hari pembalasan atau Maliki Yaumiddin itu artinya yang memiliki undang-undang pembalasan. Karena undang-undang itu bekerja setiap saat. Kata din mempunyai dua makna, yaitu pembalasan dan agama, berasal dari kata dana, artinya membalas, mengadili, atau mematuhi. Dengan melukiskan Allah sebagai yang memiliki hari pembalasan, Al-Quran menekankan di satu pihak adanya kenyataan bahwa undang-undang Allah tentang pembalasan bekerja setiap saat. Dengan demikian, membuat manusia mempunyai rasa tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Dan di lain pihak mengutamakan sifat pengampunan sebagai sifat utama Allah, sehingga undang-undang pembalasan bukanlah seperti hukum alam yang tegar, melainkan seperti perlakuan zat yang memiliki, yang pada hakikatnya ialah yang maha pengasih. Sebagaimana kami terangkan di sebelumnya atau di muka. Penempatan sifat Maliki Yaumiddin sesudah dua sifat nama Ar-Rahman dan Rahim ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sifat Maliki Yaumiddin itu sama pentingnya dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam menyempurnakan manusia. Kemurahan Allah atau Ar-Rahman diperuntukkan bagi sekalian manusia, diperuntukkan bagi sekalian manusia. Kasih sayang Allah Ar-Rahim diperuntukkan bagi manusia yang menerima kebenaran. Sedangkan mereka yang tak mau menerima kebenaran disempurnakan melalui undang-undang pembalasan atau Maliki Yaumiddin. Kadang-kadang hukuman mereka berupa kesusahan dan kesengsaraan di dunia, akan tetapi bentuk hukuman yang sesungguhnya akan dibuktikan pada hari kiamat. Baik kesengsaraan di dunia maupun neraka di akhirat. Ini sebenarnya adalah tindakan penyembuhan untuk membinasakan penyakit rohani dan untuk membangkitkan kehidupan rohani manusia. Selanjutnya, hendaklah diingat bahwa Allah disebut pula zat yang memiliki hari agama, dalam arti bahwa kebangkitan rohani akan dilaksanakan berangsur-angsur di dunia, sehingga akhirnya sebagian besar manusia akan mengakui kebenaran agama. Sebenarnya hukum evolusi bekerja pula di alam rohani, sebagaimana hukum itu bekerja di alam fisik. 8a, 3 ayat pertama surat ini membicarakan keagungan Tuhan, dan 3 ayat terakhir membicarakan hasrat jiwa manusia untuk mencapai keluhuran rohani. Sedangkan ayat di tengah membicarakan hubungan roh manusia dengan roh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini manusia ditunjukkan jalan agar dapat mencapai kebesaran sejati. Pertama, melalui ibadat kepada Allah, yaitu ketaatan yang disertai dengan sepenuh kerendahan hati. Dan kedua, melalui isti'anah, yaitu berusaha memperoleh pertolongan dari Allah. Menurut pengertian Islam, ibadah atau mengabdi atau menyembah Allah bukanlah hal yang hanya menyatakan keagungan Allah, melainkan harus meresapkan akhlak ilahi di dalam batinnya dan mewujudkan akhlak itu dalam perbuatan dengan jalan berbakti kepada Allah dengan khusyuk atau dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Oleh sebab itu, orang harus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian berikutnya itu 8b, hidayah
bukan hanya berarti menunjukkan jalan, melainkan pula memimpin manusia pada jalan yang benar hingga manusia mencapai tujuan. Inilah arti kata hidayah di sini. Dengan melalui pertolongan Allah, manusia berusaha untuk dipimpin pada jalan yang benar sampai manusia mencapai tujuan kesempurnaan. Manusia benar-benar membutuhkan petunjuk dan penerangan dari Allah dalam urusan sehari-hari. Oleh sebab itu manusia diajarkan supaya mencari penerangan untuk menuju jalan yang benar, yaitu penerangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mencapai tujuan rohani yang luhur, manusia membutuhkan tingkat penerangan yang lebih tinggi, yang lebih tinggi lagi. Apakah tujuan rohani yang luhur itu? Ini diterangkan di dalam ayat berikut ini, atau diterangkan di dalam ayat berikutnya. Kesembilan, menurut Iyab, ya, seorang ahli yang dikutip oleh penulis ini, orang-orang yang diberi kenikmatan adalah 4 golongan manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran surat 4 ayat 69, yakni para nabi, siddiqin manusia tulus, syuhada manusia setia, manusia yang setia, dan solihin manusia yang luhur. Jejak pemimpin rohani itulah yang harus diikuti oleh orang Islam. Saya ulangi, jejak pemimpin sejati itu, jejak pemimpin rohani itulah yang harus diikuti oleh orang Islam. Jadi tujuan utama hidup orang Islam bukanlah hanya menyempurnakan rohani sendiri saja, melainkan berusaha pula untuk menyempurnakan rohani orang lain. Dengan mempertaruhkan jiwanya. Jadi orang Islam harus memohon pula kenikmatan Allah yang dianugerahkan kepada orang tulus dalam membasmi kejahatan dan menegakkan kebaikan di dunia. Selanjutnya diterangkan bahwa menurut Al-Quran, kenikmatan yang diberikan kepada para nabi yang antara lain berupa wahyu ilahi masih dapat diberikan kepada orang tulus yang mengikuti jalan yang benar. Jadi menurut beliau, wahyu itu bukan hanya diberikan kepada para nabi yang antara lain berupa wahyu ilahi, tetapi masih juga diberikan kepada para pengikut nabi-nabi yang lain, terutama orang-orang yang tulus, salihah, mungkin yang dalam bahasa ahlu sunnah kita sebut sebagai wali, atau dalam tafsir yang lain disebut sebagai ilham, gitu ya, masih diberikan kepada orang-orang suci setelah para nabi-nabi itu. Tapi dalam istilah mereka itu adalah wahyu, gitu ya, bagian dari wahyu juga. Akan tetapi hendaklah diingat bahwa kenabian dan wahyu adalah 2 hal yang berlainan. Karena menurut penjelasan Al-Quran, kenikmatan yang berupa wahyu diberikan pula kepada orang-orang yang bukan nabi. Akan jelas ya. Misalnya kepada ibu Nabi Musa alaihissalam juga diberi wahyu, padahal ibu Nabi Musa itu bukan nabi. Misalnya di Al-Quran surat 20 ayat 38, dan kepada para murid Nabi Isa alaihissalam, dan dalam Al-Quran surat 5 ayat 111, menurut hadis yang amat sahih, kenikmatan yang berupa wahyu atau firman Allah akan diberikan pula kepada para pengikut Nabi suci, yaitu Nabi Muhammad SAW yang tulus. Di antara mereka, misalnya di dalam Al-Quran, dikutip Al-Quran misalnya yang artinya, di antara mereka terdapat orang-orang yang diberi firman Allah sekalipun mereka bukan nabi. Al-Quran surat 62 ayat 6. Dan bagian ke-10, di sini kaum muslimin diperingatkan bahwa sekalipun mereka telah menerima kenikmatan Allah, mereka dapat terkena murka Allah
dan menyimpang dari jalan yang menuju kesempurnaan. Dan inilah yang dimaksud dengan oleh doa tersebut di dalam ayat ke-7, yaitu di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7 itu. Misalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang dimaksud. Quran menyebut kaum Yahudi sebagai kaum yang terkena murka Allah, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 61, kemudian dalam surat 90 ayat Al-Quran surat 90 ayat 3, Al-Quran surat 111, ya. Oh, salah. Misalnya Al-Quran Al-Baqarah ayat 61 dan kemudian 90. Kemudian di dalam surat Al-Imran di dalam surat Al-Quran surat Al-Imran ayat 111, kemudian di dalam Al-Quran surat 5 ayat 60, dan menyebut kaum Nasrani sebagai kaum yang sesat di dalam Al-Quran surat 5 ayat 77. Dan diriwayatkan bahwa Nabi suci bersabda sebagai berikut, yang artinya, maksudnya Nabi Muhammad SAW, ya, yang artinya orang-orang yang terkena murka adalah kaum Yahudi dan orang-orang yang sesat adalah kaum Nasrani. Itu hadis yang dikutip. Sudah tentu kata-kata itu hanya penjelasan saja dan tak membatasi arti kata aslinya yang dipakai di dalam ayat ini. Kaum Yahudi adalah contohnya kaum yang mengabaikan perbuatan baik, tak melaksanakan jiwa ajaran agama, sekalipun mereka memegang teguh ajaran itu. Dan kaum Nasrani adalah contohnya kaum yang merusak ajaran itu atau ajaran agama. Dan dua-duanya adalah lubang perangkap bagi mereka yang telah ditunjukkan jalan yang benar. Selain itu, kaum Yahudi dan kaum Nasrani mencontohkan dua perbuatan yang melewati batas. Kaum Yahudi menuduh Nabi Isa alaihissalam utusan Allah sebagai pembohong dan berusaha mati-matian untuk membunuh beliau. Maksudnya kaum Yahudi berusaha mati-matian untuk membunuh Nabi Isa. Sedangkan kaum Nasrani mengangkat seorang nabi yang fana, maksudnya Nabi Isa, ke derajat ketuhanan. Jadi menuhankan seorang nabi, ya, dan memang terbukti ya kaum Nasrani kan menuhankan Isa sebagai Tuhan. Jadi kaum muslimin diajarkan sebuah doa agar mereka jangan sekali-kali mengabaikan perbuatan baik selagi mereka berpegang teguh pada bunyinya hukum syariat, dan jangan pula merusak ajaran agama, dan agar mereka tetap pada siratal mustaqim dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang melewati batas. Saudara sekalian, demikianlah tafsir, ya, atau penjelasan dari Maulana Muhammad Ali tentang surat Al-Fatihah, mulai dari Bismillah sampai kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu. Nah, mudah-mudahan kita mendapat pengetahuan dan menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan bisa kita menyelami secara spiritual penjelasan ini. Dan sebelum kita akhiri, saya sampaikan bahwa jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.